Reproduksi pada tumbuhan dalam Al-Quran Surah Al-Fath ayat 29. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Reproduksi terdapat dua bagian. Yang pertama, reproduksi vegetatif dan yang kedua, reproduksi generatif. Reproduksi generatif. Pada reproduksi ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel jantan dan betina. Alat reproduksi pada tumbuhan adalah bunga. Bunga menghasilkan sel jantan dan betina, serta menjadi tempat reproduksi berlangsung. Struktur bunga yang sempurna terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mahkota bunga, yang kedua, kelopak bunga, yang ketiga, putik, dan yang keempat, benang sari. Putik bunga terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan benih berlangsung. Putik terdiri dari kepala sari dan filamen. Kepala sari berbentuk seperti kantung yang menyimpan serbuk sari. Penyerbukan pada bunga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga atau geitogami, yang ketiga penyerbukan silang atau allogami, dan yang keempat penyerbukan bastar atau hibridogami. Yang kedua yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual, terjadi tanpa adanya proses reproduksi antar sel jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Berikut merupakan jenis-jenis reproduksi vegetatif alami dan buatan. Yang pertama ada vegetatif alami. Contohnya yaitu rizoma yang merupakan batang yang ada di dalam tanah seperti jahe atau kunyit. Kemudian ada contoh dari vegetatif buatan, yaitu mencangkok, menempel dengan tunas, kultur jaringan, stek, dan merunduk. Al-Quran memandang tumbuhan sebagai ciptaan yang bernilai tinggi. Tumbuhan dan bagiannya banyak disebutkan di dalamnya, baik dalam gambaran fisiknya maupun sebagai tamsil perumpamaan. Tamsil mempunyai tujuan yang amat penting seperti disebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan, supaya mereka dapat pelajaran.